bantahin lagi, jangan nyinyirin lagi. Wah, ini nggak mungkin Anies Baswedan masuk. Mungkin aja. Mungkin aja orang tim pemenangan Anies saja bilang mungkin aja. Nah sekarang Al-Fakir nggak bahas Anies Baswedan itu Pak Anies mungkin atau enggak. Al-Fakir akan membahas, menganalisa bahwa ke depannya itu 2025 ke atas atau 2025 di tengah itu Pak Anies jadi presiden. Simak analisisnya, simak selengkapnya. Yang jangan penting itu jangan lupa siapin otak dulu. Kalau nggak punya otak jangan nonton, skip aja. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara Ahad 6 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ngeri nih saudara, ngeri. Ini Al-Fakir, video Al-Fakir sebelumnya soal peluang Pak Anies jadi wapresnya Prabowo. Itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi karena ini namanya demokrasi gitu loh. Gak ada kemutlakan di dalam demokrasi. Semuanya itu dinamika. Gak ada musuh abadi, kawan abadi. Cuma kepentingan semua. Kepentingan para elit, kepentingan para cukong kayak Taipan, Bandar, Bohir, kapitalis, pemilik modal. Cuman itu aja garis benang merahnya demokrasi. Ya kan? Demokrasi begitu. Jadi jangan bantahin lagi, jangan nyinyirin lagi. Wah, ini gak mungkin Anies Baswedan masuk. Mungkin aja. Mungkin aja orang tim pemenangan Anies saja bilang mungkin aja. Nah sekarang Al-Fakir nggak bahas Anies Baswedan itu Pak Anies mungkin atau enggak. Al-Fakir akan membahas, menganalisa bahwa ke depannya itu 2025 ke atas atau 2025 di tengah itu Pak Anies jadi presiden. Simak analisisnya, simak selengkapnya. Yang jangan penting itu jangan lupa siapin otak dulu. Kalau nggak punya otak jangan nonton, skip aja nggak butuh ditonton, nggak butuh disubrek, nggak butuh itu apapun nggak butuh. Kita kan hanya menganalisa, hanya kita ini talakian pikiran, kita tukar pemikiran. Ya, supaya apa? Tujuan mulia bangsa ini cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Nah, beredar kabar malah ada beritanya. Pak Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo Gibran. Tuh, suaranasional.com. Mungkin nggak? Bukan bicara mungkin nggak mungkin. Ya pasti aja lah. Namanya demokrasi seperti yang di awal apa kita tadi bilang. Ada kabar beredar Pak Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo. Kabar Pak Anies masuk kabinet untuk merangkul dan bagian dari rekonsiliasi nasional. Memang ada komunikasi tim Prabowo dengan Pak Anies tapi tidak membahas masalah kabinet. Kata orang dekat Pak Anies yang tidak mau disebutkan namanya kepada redaksi suaranasional.com. Nah, menurut sumber ini, selama ini belum ada info yang cukup valid Anies masuk kabinet Prabowo Gibran. Nah, info Anies masuk kabinet yang beredar dari medsos bisa saja ini bagian dari tes ombak. Nah, sedangkan Ketua Umum Pak Anies Baswedan Republik Indonesia ABRI satu Sipa Indriani ngaku, ya kan, dari Ketua Umum Pak Anies Baswedan itu Republik Indonesia ABRI mengaku mendapat kabar Pak Anies masuk kabinet Prabowo Gibran. Nah, seminggu yang lalu saya mendengar kabar Pak Anies masuk kabinet Prabowo Gibran, ungkapnya. Sebagai relawan Anies, Sipa tidak mempermasalahkan mantan gubernur Jakarta itu Pak Anies masuk kabinet Prabowo Gibran. Tuh, sebagai tim dekatnya Pak Anies aja nggak mempermasalahkan, ya kan? Nah, membangun bangsa itu harus melibatkan semua pihak. Setelah pilpres selesai, semua bersatu untuk bangsa dan negara, kata Sipa. Ya, bukan kata Al-Fakir, kata Sipa. Ya bagus aja kalau demi bangsa demi negara, ya kan? Kalau demi bangsa demi negara itu malah ngerampok uang APBN, itu nggak bagus. Tapi kalau buat kerja, ya bagus-bagus aja. Nah, kenapa bisa sampai Pak Anies Baswedan jadi presiden? Nah, inilah menariknya. Menariknya di sini. Saudara tahu tentang Krismon tahun 98? Mungkin saudara-saudara ada yang paham lah. Yang umur-umurnya tahun 80-an ke bawah, ya kan, 70-an ke bawah, pernah mengalami yang namanya Krismon itu kan, ya kan? Nah, ini dari BPS. PLT BPS sendiri bilang, Amalia Adningar itu mengatakan, situasi sekarang ini, deflasi ini awalnya sebelum kita masuk ke pembahasan Pak Anies jadi presiden, ya. Awalnya mirip krisis moneter tahun 98, deflasi 5 bulan beruntun itu berdampak kepada perbankan. Kalau sudah berdampak kepada perbankan, deflasi yang 5 bulan beruntun ini tentulah berdampak kepada saudara jawab sendiri dah tuh ya. Kepada negeri inilah. Nggak mungkin kepada negeri yang lain gitu kan. Negeri inilah. Dampak tahun 98, ya kan? Nah, ini deflasi mirip-mirip gejala-gejala indikasi awal-awal tanda-tanda adanya Krismon. Jangan pernah remehkan deflasi selama 5 bulan terakhir ini. Deflasi
deflasi. Bukan inflasi, deflasi. Jadi situasi keadaan barang melimpah, produk melimpah, tapi nggak ada yang beli. Nah itu deflasi. Daya beli nurun, nah itu deflasi. Karena pengamat perbankan Arianto Muditomo membandingkan dengan krisis moneter 98, Indonesia mencatat deflasi selama 5 bulan berturut-turut dari bulan Mei. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali sejak tahun 99 atau 25 tahun terakhir, kata beliau. Ketika daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung malah berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui bank tidak langsung disalurkan. Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, daya beli ekonomi. Nah inilah banyak yang buat perusahaan itu berhati-hati menggunakan fasilitas kredit dan ekspansi atau operasional, atau membatasi karyawannya sendiri. Dengan kata lain PHK massal. Di sisi lain, otoritas jasa keuangan mencatat pertumbuhan itu ekonomi perbankan, kreditnya, sektor kreditnya 11%. Nah kalau deflasi ini seperti tahun 98, bukan hanya kita bahas ekonomi, tapi bahas politiknya gimana Pak Soeharto itu mundur, ya kan, dari jabatan presiden. Nah kalau mirip seperti itu Prabowo Subianto, termasuk wapresnya siapa, entah itu Gibran atau siapalah namanya, atau bisa ditentukan nanti hasilnya kan gugatan PDIP nanti di PT UN itu kan, betul. Kalau Prabowo baru menjabat dan pasangannya wapres itu siapapun namanya dia selama setahun ini, lalu tiba-tiba terjadi jebret, ada krismon, ya kan, krismon pasca pandemi, ya kan, bisa dipastikan nanti Prabowo pun akan mundur karena tuntutan rakyat. Kalau udah Prabowo mundur dan tuntutan rakyat menghendaki adanya Pak Anies, ya bisalah Pak Anies jadi presiden. Kan bisa-bisa aja gitu kan. Tidak semua sesuatu hal yang jadi kepemimpinan itu berawal dari pemilu. Kagak. Pak Soeharto itu apakah dari pemilu? Waktu Soekarno itu tumbang? Kan kagak. Terus yang namanya Indonesia merdeka, terus presiden RI pertama itu Soekarno, apakah lewat pemilu? Wah, capresnya ini Soekarno bersaing dengan Sutiman atau Sugimin. Waktu Indonesia merdeka tahun 45, gak ada, gak pakai pemilu. Itu Soekarno otomatis naik jadi presiden pertama. Soeharto juga naik ketika ada peristiwa PKI. Soeharto juga bisa mundur tanpa pemilu. Tanpa pemilu, ya kan, mundur. Termasuk Megawati bisa naik jadi presiden, termasuk Kiai Abdurrahman Wahid itu bisa naik jadi presiden tanpa pemilu, tapi melalui mekanisme MPR pengangkatan, ya kan. Nah hal serupa akan terjadi kayaknya, diduga kuat kalau badai krismon ini tak terbendung, karena awal dari tadi deflasi 5 bulan beruntun dan Prabowo itu akan mundur di tahun pertama. Dan menggantikannya tentulah tuntutan rakyat yang menginginkan Pak Anies Baswedan. Walaupun tanpa pemilu bisa Pak Anies Baswedan jadi presiden. Kan gitu. Nah persoalannya bukan hanya sosoknya Pak Anies Baswedan, tapi kita juga menghendaki bukan hanya sosok tapi juga sistem aturan. Bagaimana Nabi SAW itu seorang Nabi dan Rasul, tapi masih bisa, apa istilahnya, masih dibimbing, bukan bisa, masih dibimbing oleh wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang datangnya dari nabi itu bukan dari nafsunya, tapi dibimbing langsung dari Allah. Nah, itulah sistem. Begitu juga dengan para sahabat, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang tabi'in. Mereka itu orang-orang pilihan, bahkan mendapat gelar radhiyallahu an. Tapi bukan berarti mereka orang pilihan lalu bisa berkehendak semaunya mereka bikin aturan, kagak. Tetap mereka walaupun radhiyallahu an, gelarnya radhiyallahu an, mereka tetap adalah orang-orang yang dibimbing oleh wahyu, kitabullah dan as-sunnah. Semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, amanah, soleh, dan sistemnya yang soleh juga. Tidak lain dan tidak bukan adalah syariat Islam secara kafah. Setelahlah mau siapapun pemimpinnya, mau Pak Anies atau siapapun, bukan hanya berdampak kepada lokal dunianya Indonesia, tapi juga akhiratnya rakyat Indonesia, dan juga bisa membebaskan Palestina dari cengkraman Zionis penjajah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.